Bang, mulai bang. Jadi gimana Bu? Mungkin lain tema yang mau diangkat dari Oke, sebenarnya nih mau cerita mengenai Namarina dulu kan, sedikit. Namarina itu didirikan tahun 56 oleh almarhumah Nani Lubis, ibunda kami. Beliau meninggal tahun 93, kemudian dilanjutkan oleh saya sebagai principal dan artistic director dari Namarina sekolahannya. Kemudian di 2006, pas di ulang tahun Namarina yang ke-50, itu kita mendirikan Namarina Youth Dance, yang mana sebuah semi-professional dance company yang intinya ingin memfasilitasi penari-penari berbakat untuk bisa bekerja full time, layaknya wartawan bekerja di sebuah media misalnya. Nah, itu cita-cita kami ke depan. Sampai sekarang masih semi profesional. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan dengan professional company milik Indonesia, kebanggaan Indonesia, bisa berkiprah juga di dunia internasional. Jadi kurang lebih begitu mengenai Namarinanya. Jadi Namarina sebagai sekolah tari, balet, dan ada juga fitnessnya yang tertua di Indonesia. Dan alhamdulillah sudah tahun ke 67 66 ya. Desember nanti 67. Jadi udah 67. Mudah-mudahan bisa 100 tahun ke depan. Amin. Demikian mengenai Namarina. Nah, untuk selanjutnya mungkin Irninta Dwi Tika, saya sebagai di NYD Namarina Youth Dance, itu adalah special unitnya Namarina sekolahan itu loh. Yang mana di NYD ini kita sudah mulai regenerasi, dan saya sebagai artistic directornya ingin regenerasi ini berjalan mulus, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan sebagai regenerasinya Irninta Dwi Tika sebagai artistic directornya, associate artistic director. Demikian mengenai sedikit ulasan Namarina. Ballet Jazz Fitness atau Namarina ada Dance Academy-nya juga. Kemudian ada special unitnya yang namanya Namarina Youth Dance yang akan pentas pada malam hari ini dan esok sore dengan judul Rupa Pura. Nah, untuk Rupa Puranya silakan dilanjutkan oleh Irninta sebagai associate artistic director. Oke, Kak Irninta, Ya. kenapa sih ini konsepnya Rupa Pura ini konsepnya seperti apa sih? Oke. Jadi Rupa Pura ini adalah season performance-nya Namarina Youth Dance. Jadi season performance itu adalah program tahunannya Namarina Youth Dance. Kali ini kita beri judul Rupa Pura. Sebenarnya tuh awalnya berawal dari NYD itu ingin melestarikan akar budaya lokal. Salah satunya adalah seni topeng, di mana seni topeng di Indonesia tuh sampai sekarang sebenarnya masih hidup ya, dimana dimanifestasikan dalam bentuk seni tari, ada juga pewayangan ya, kemudian teater. Nah, inspirasinya dari situ NYD mencoba untuk merespon dalam bentuk pementasan tari modern atau kontemporer. Nah, kita sesuaikan juga dengan konteks masa kini. Jadi topeng itu tidak hanya sebagai simbol fisik yang kita yang terlihat gitu ya di gerakan-gerakan tari, tapi juga sebagai simbol dalam kehidupan sehari-hari gitu, dimana topeng itu bisa menyimbolkan kepura-puraan ya, bagaimana kita bisa menutupi diri kita yang sebenarnya gitu ya, terutama dengan perkembangan teknologi sekarang ya, sosial media makin marak, semakin mudah gitu, semakin mengakomodir, semakin kita mudah untuk berpura-pura gitu, untuk menjadi yang bukan diri kita sebenarnya dari situ. Dan ya kurang lebih intinya itu untuk konsepnya. Dan kita beruntung sekali kali ini itu bisa bekerja sama dengan 3 koreografer lintas generasi, di mana mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan mereka merespon dan juga menginterpretasikan tema Rupa Pura ini dengan beragam pendekatan gitu. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa
perbedaan itu bisa saling mengisi gitu. Dan koreografernya itu yang pertama ada Aris Rahman di sini, kemudian ada juga Ibu Hartati yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena masih di dalam, dan juga satu lagi ada Siko Setianto. Lebih seperti itu. Jadi sebenarnya itu tadi tantangannya sebenarnya udah sempat dikasih tahu juga ya, kita memang basicnya adalah tari balet ya. Tapi di sini kita anggap juga bukan sebagai tantangan sih, justru ini kayak apa ya, memperluas wawasan gitu ya, untuk belajar, untuk bisa mengintegrasikan semuanya gitu ya, dari mulai balet klasik kemudian ke kontemporer dan modern gitu. Di situ kita jadi apa ya, mengetahui lebih banyak gitu ya metode-metode lain gitu dalam membuat karya, dalam bergerak terutama ya. Jadi secara kepekaan dalam bergerak anggota tubuh itu juga jadi lebih luas gitu ya, ininya kosa geraknya ya. Dan itu ya bermanfaat sekali gitu untuk para penari dan juga ya kru yang Lihat secara luas Tentu makin sering kita mengadakan pementasan, mensosialisasikan tari di Indonesia itu akan lebih baik gitu ya. Tapi kadang-kadang terbentur dengan pendanaan, karena di Indonesia tuh belum integrate lah gitu semuanya ya. Jadi ya kita harus mandiri dalam hal ini, baik koreografer, penari, dan namanya sendiri sebagai penyelenggara. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih sering, sehingga lebih memasyarakat lagi. Dan program NYD ke depan kita memang mau mau pergi ke masyarakat, penetrate ke dalam, mungkin di publik area ya, jadi nggak di teater mengulik gitu, supaya semua kalangan, semua lapisan bisa menikmati tari. Dan tadi saya mau nambahin sedikit mengenai kita kali ini tidak menampilkan balet Indonesia secara harafiah gitu. Tapi dengan kita sebagai penari-penari ini sebagai orang Indonesia, koreografernya juga Indonesia, dan mereka juga belajar tari tradisi gitu. Jadi semua tuh combine. Jadi anggaplah ini international genre ya. Jadi nggak harus harafiah tari tradisi gitu yang dimodernkan. Tapi dengan kita berangkat sebagai orang Indonesia, tentu kita ingin dance company ini, ballet company NYD ini menjadi Indonesia, milik Indonesia, bentuknya Indonesia gitu. Mudah-mudahan ke depan warna-warna ini bisa ditangkap gitu oleh masyarakat. Oke, Kak Herminta, ada yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin bisa go internasional ke depannya seperti apa gitu? Ya harapannya ke depan lebih dikenal lagi dan bisa terus berkarya dan bisa terus membantu memajukan dunia tari baik di Indonesia maupun di skala internasional juga. Oke, terima kasih.